Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulallahi bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alayya. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya atas izin dan rahmatnya saat ini kita hadir di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah wajib maupun sunnah. Untuk itu kita harapkan doa, mudah-mudahan ibadah yang tengah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan tidak lupa semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada 6 hal yang apabila dibiasakan oleh seseorang, maka insya Allah dia tidak akan terhalang dari 6 hal pula. Apakah yang 6 itu? Di antara yang pertama adalah bersabar, yang kedua syukur, yang ketiga adalah bertobat, yang keempat beristighfar, yang kelima berinfak, dan yang keenam adalah berdoa. Hadirin yang berbahagia, barang siapa yang senantiasa bersabar, maka dia tidak akan terhalang dari pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi insya Allah apabila dalam kehidupan ini dihiasi dengan sabar, maka pahala tidak akan terbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh. Tetapi orang yang rendah hati dan selalu sabar dalam segala hal akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri dengan seimbang karena kokoh pijakannya. Maka hadirin, hidup ini sabarlah. Apa yang kita laksanakan, hiasi, niati, terima dengan sabar. Insya Allah pekerjaan ibadah dengan sabar, Allah janji tidak akan terputus pahala. Sabar ada 3. Yang pertama sabar dalam taat, yang kedua sabar dalam maksiat, yang ketiga sabar dalam musibah. Sabar dalam taat artinya tatkala kita sedang tidur nyenyak tapi terdengar suara adzan, maka bangun, ambil air abdas, langsung sholat. Itu sabar namanya. Tatkala kita sedang bercengkrama, sedang rapat, sedang sibuk, tetapi setelah mendengar adzan berhentilah, sebab yang memanggil bukan muadzin
tapi adzan adalah panggilan Allah. Itu tandanya sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Artinya walaupun dipandang indah, dimakan enak, dipakai gagah, tapi ini adalah maksiat, maka sabar. Maksudnya jauhilah, jangan didekati. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Musibah adalah sesuatu yang datang kepada kita yang tidak sesuai dengan keinginan. Sakit, bencana, dan yang lain-lain. Itu adalah musibah. Maka kita harus sabar. Artinya berusaha semaksimal mungkin. Dan hikmahnya orang yang bertakwa kepada Allah apabila diberi musibah, misalnya sakit, mungkin itu merupakan kifarat dosa. Dan yang kedua hikmahnya apabila kita ibadah kepada Allah terus musibah, yaitu banyak yang mendoakan. Hadirin, tidak mengurangi rasa hormat, si fulan sedang sakit, marilah kita doakan bersama. Itu hikmah orang yang sakit. Tidak ada orang yang sembuh didoakan. Yang kedua, apabila kita musibah sakit, hikmahnya banyak yang menengok. Ibu, bapak, saudara kita sakit, marilah tengok. Tidak ada yang sehat ditengok. Nah, itu barangkali hikmahnya musibah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Yang kedua, barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka dia tidak akan terhalang dari tambahan nikmat. Kita sudah hafal bersama Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi apabila nikmat ingin ditambah, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan apabila hidup kita bersyukur, sudah pasti hidup akan bahagia. Tetapi walaupun hidup segala ada, jabatan tinggi, pangkat tinggi, kekayaan banyak, tapi tidak bersyukur kepada Allah, hidup tidak akan bahagia. Maka apabila ingin hidup bahagia, bersyukurlah kepada Allah. Caranya lihat di bawah kita, bukan memperhatikan di atas kita. Apabila kehidupan kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita, pastilah kita akan bersyukur. Alhamdulillah kita punya mobil 10, orang lain cuma 1, itu bersyukur. Alhamdulillah kita punya mobil 1, yang lain hanya motor. Alhamdulillah punya motor, orang lain hanya sepeda. Alhamdulillah kita punya sepeda, orang lain hanya berjalan kaki. Alhamdulillah tidak punya sepeda, berjalan kaki, badan sehat. Insya Allah apabila disyukuri apa yang ada, hidup bahagia. Tetapi apabila tidak bersyukur, selalu melihat orang lain, ini hidup akan tidak bahagia. Maka mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barang siapa yang senantiasa bertobat, maka dia tidak akan terhalang dari pintu maaf. Sebagaimana Allah dalam surat Asy-Syura ayat 25, Allah berfirman, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa yaqu anisayhati wa ya'lamu ma taf'alun. Kata Allah, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita bertobatlah kepada Allah. Kita ini mungkin punya masa lalu, tapi juga ada masa depan. Dulu pernah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah, tetapi sepanjang kita hidup bertobatlah kepada Allah. Allah akan menerima tobat kita. Maka sekarang alhamdulillah masih hidup, artinya ada kesempatan. Yang pertama untuk ibadah kepada Allah, yang kedua untuk bertobat atas kehilapan kita, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Allah senang kepada manusia apabila bertobat. Hadirin yang berbahagia, seseorang apabila kehilangan barang terus ketemu lagi, betapa bahagianya. Terutama barang yang berharga hilang, tetapi ketemu lagi pasti bahagia. Allah lebih bahagia apabila seseorang punya dosa
bertobat kepada Allah, itu Allah bahagia. Maka Allah adalah Maha Pengampun, dan Allah senang kepada orang yang memohon ampun. Maka wajar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya manusia suka mohon ampun kepada Allah. Allah ampunilah kesalahan kita, Allah ampunilah kehilapan kami. Ya, tapi kepada manusia susah memberi ampun. Itu kata Allah, licikna jelema. Padahal kan Allah mah senang diminta ampun, senang orang bertobat. Nah, sehingga demikian apabila kita sering memohon ampun kepada Allah, saling ampunilah dengan sesama manusia. Insya Allah, kata Allah adalah selalu memaafkan kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengampuni segala dosanya. Yang keempat, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka dia tidak akan terhalang dari ampunan. Dalam Quran surat Nuh ayat 10 Allah mengatakan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kata Allah, mohonlah ampunan, beristighfar kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dalam sejarah Rasulullah, satu hari katanya tidak kurang dari 80 kali membaca istighfar. Ini Rasulullah, lebih-lebih kita manusia. Maka seringlah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan istighfar jangan pun telah melakukan salah, sudah berbuat baik juga disunahkan beristighfar. Seperti kita selesai sholat, at-tahiyatul barakatuh sholawatu innaka hamidum majid, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kan sudah berbuat baik. Ya barangkali sedang sholat sahur, banyak malaweungna, banyak ngalamuna. Kadang-kadang sedang sholat jamaah keheul ka imam, panjang teuing ku kulutus, pondok teuing rusuh. Mungkin banyak hal-hal yang demikian. Maka sudah sholat adalah pantas astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa yang senantiasa berinfak, maka dia tidak akan terhalang dari balasan rezeki sebagai gantinya. Dalam Quran surat Saba ayat 39 Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dia adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi apabila kita rezeki ingin bertambah terus, infaklah kepada orang lain. Sebab sebagian rezeki kita ini adalah ada hak orang lain. Jadi apabila hak orang lain dimakan oleh kita, itu dosa. Maka apabila ada orang yang meminta, sebetulnya bukan dia yang butuh, tapi kita yang butuh. Sebab tanpa ada yang meminta, mungkin rezeki kita tidak selamat. Maka apabila kita punya rezeki, simpanlah di tempat yang baik. Di mana menyimpan rezeki apabila ingin aman? Pertama, titipkan kepada orang yang membutuhkan. Orang sakit, berilah. Orang butuh untuk pendidikan, berilah. Titipkan di masjid untuk pembangunan, kepada kenceleng. Itu aman rezeki kita. Bahkan akan dikembalikan beberapa ratus persen, 700 kali lipat, bahkan lebih apabila rezeki kita diinfakkan. Maka bahagialah orang apabila hari ini telah berinfak. Jadi apabila hidup kita ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Ada salah satu cerita, orang bahagia karena banyak uang, apapun yang kita inginkan dapat dibeli. Yang kedua, dia bahagia sebab mempunyai barang yang bagus, yang mahal, merasa bahagia, jam tangan mahal, mobil mewah. Yang ketiga, dia merasa bahagia karena semua proyeknya dimiliki, tendernya menang. Tapi yang keempat, dia bahagia tatkala telah berinfak kepada orang lain. Suatu hari dia diminta sumbangan kursi roda untuk orang yang membutuhkan. Akhirnya dia memberi. Tatkala dia memberi, dia melihat dipakai oleh anak-anak sambil tersenyum. Baru di sana bahagia. Dan tatkala dia mau pulang, kata anak tersebut, dipegang tangannya, "Pak, jangan dulu pulang. Aku ingin melihat wajah Bapak.
sebab nanti takut lupa di surga. Nah itulah baru dalam hidup mendapat bahagia tatkala memberi kebahagiaan orang lain. Maka bahagiakanlah orang lain apabila kita ingin bahagia. Sebab nanti orang miskin yang ditolong di akhirat menjadi pemimpin kepada kita. Tuhan segerakan orang itu ke surga sebab dulu telah memberi minum tatkala haus. Tuhan segerakan dia ke surga sebab dulu telah memberi makan tatkala aku lapar. Tuhan segerakan ke surga itu sebab dia telah membangun masjid sehingga kami ibadah dengan tenang. Nah itulah hadirin. Jadi alangkah baiknya apabila kita punya rezeki, ada orang yang meminta, itulah yang butuh kita, bukan kita yang butuh. Sebab nanti kita akan dipimpin olehnya. Mudah-mudahan kita berdoa, apapun yang ada itu dari Allah, syukuri, nikmati, dan berikan kepada orang yang berhaknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang keenam, barang siapa yang senantiasa berdoa, maka dia tidak akan terhalang dari dikabulkan doa-doanya. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Mu'min, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maka sepanjang hidup berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah. Tapi kita dalam hati barangkali kita sering berdoa, kita sering sholat, kita sering puasa, tapi barangkali tidak terasa Allah mengabulkan. Nah inilah barangkali mungkin dikabulkan doa itu ada 3. Yang pertama spontan, yang kedua dicicil, yang kedua mungkin dianjuk. Sebab nanti di akhirat kata Allah, ini untuk antum, ini untuk saudara, ini untuk saudara. Kata orang tersebut, kenapa Allah diberikan kepada aku? Nah ini adalah hasil tatkala masih hidup mohon doa kepadaku tidak dikabulkan. Sebab takut sombong, takut sedekah dan lain-lain. Sehingga sekarang dikabulkan doa permintaanmu. Nah itulah hadirin. Jadi jangan pesimis lah, optimis saja. Sebab Allah senang kepada orang yang meminta terus, yang berdoa terus. Mudah-mudahan semasa hidup dengan sering berdoa kepada Allah, Allah lebih sayang kepada kita sekalian. Akhirnya hadirin, marilah kita menghadirkan hati kedatilahi Robbi, memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mendengar dan mengabulkan doa kita bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimatil ahya'i minhu wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.